Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab polinomial, yaitu kita sudah masuk ke materi teorema sisa. Pertama-tama, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu yaitu teorema sisa yang pertama. Perhatikan nak ya. Misalkan sisa pembagian polinomial Px oleh x min x1 sama dengan s. Jadi sisanya ini dimisalkan s ya. Nah, maka sisanya ini dapat kita peroleh yaitu sama dengan px1. Px1 ini diperoleh dari ini. X min x1. Min x1 kalau pindah ruas jadi plus x1. Maka kita peroleh x sama dengan x1. Nah, makanya ini x1 ya. X1-nya dimasukkan ke P. P-nya ini ya. Nah, itu hasilnya akan sama dengan sisanya ya. Oke. Di materi-materi sebelumnya, untuk mencari sisa, kalian biasanya kan menggunakan metode Porogapit atau Horner ya. Namun dalam materi kali ini, kalian untuk mencari sisa cukup mensubstitusikan X1 ke P. Nah, itu sudah dapat sisanya ya. Jadi metodenya ini lebih simpel ya. Oke. Sekarang perhatikan contoh 1 supaya lebih jelasnya nak ya. Oke. Diberikan polinomial Px sama dengan 2x kuadrat plus x min 3 dan Qx sama dengan x min 2. Sisa pembagian Px oleh Qx yaitu, perhatikan nak ya, yang ditanya sisanya. Sisa pembagian Px oleh Qx. Kita fokus ke pembaginya dulu nak ya. Pembaginya di sini adalah Qx yaitu x min 2. X min 2. Min 2 kalau pindah ruas jadi plus 2. Maka kita peroleh x sama dengan 2 ya. Maka dapat kita peroleh sisanya itu sama dengan 2 dimasukkan ke P. Sekali lagi nak ya, sisanya yaitu x1 dimasukkan ke P. Dalam hal ini x1-nya di sini adalah 2 dimasukkan ke P ya. Nah, P-nya di sini yaitu 2x kuadrat plus x min 3. Kalau P2 maka x-nya diganti 2 ya. Nah, ini x-nya diganti 2. 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 2 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Maka otomatis dapat kita peroleh sisanya yaitu sama dengan 7. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan metode Porogapit, ini di Porogapit dengan ini nak ya, pasti nanti ketemu sisanya sama dengan 7 ya. Begitupun kalau misalkan kalian menggunakan metode Horner, pasti juga ketemu sisanya sama dengan 7. Tapi kalau kalian perhatikan metode ini lebih simpel nak. Jadi tinggal dimasukkan, selesai. Ketemu sisanya 7 ya. Jadi Bapak berharap kalian bisa memahami metode teorema sisa yang pertama ini ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 2. Diberikan polinomial Px sama dengan 2x pangkat 3 plus mx kuadrat min 3. Apabila sisa pembagian Px oleh 2x plus 2 adalah 2, nah ini nak ya, sisanya sama dengan 2. Maka nilai M dapat diperoleh yaitu, kita fokus dulu ke pembaginya. Pembaginya adalah 2x plus 2. Plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. Minus 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min 1 ya. Nah, maka min 1 kalau dimasukkan ke P, itu sama dengan sisanya. Jadi sama persis seperti ini nak ya. Oke. Cuma ini posisinya Bapak balik saja ya. Oke, min 1 kita masukkan ke P. P-nya adalah ini. Berarti X-nya diganti min 1. Ini nak ya. X-nya diganti min 1. X-nya di sini juga diganti min 1. Min 3-nya tetap. Sama dengan sisa. Sisanya tadi berapa? Sisanya tadi sama dengan 2 ya. Maka ini sisanya sama dengan 2. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal pindah-pindah ruas. Kita bisa menemukan M-nya ya. Perhatikan, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Dikali 2 sama dengan minus 2.
Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali M sama dengan M. Min 3-nya tetap sama dengan 2 ya. Kemudian min 2 ditambah min 3 sama dengan minus 5. Plus M sama dengan 2. Minus 5 pindah ruas jadi plus 5. Plus 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka kita peroleh M-nya sama dengan 7 ya. Sekali lagi, kita tinggal menggunakan teorema sisa yang pertama nak ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalau dimasukkan X1, kalau dimasukkan ke P sama dengan sisanya ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 3. Diberikan suatu polinomial Px berderajat 2. Berderajat 2 artinya adalah pangkat tertingginya sama dengan 2 ya. Jadi pangkat tertinggi X-nya sama dengan 2, yaitu X kuadrat ya. Dengan konstantanya sama dengan 1. Apabila Px dibagi X-1, maka sisanya sama dengan 5. Dan apabila dibagi X plus 1, maka sisanya sama dengan minus 1. Pertama-tama, bisa kita misalkan terlebih dahulu, polinomial Px itu sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus 1. Kenapa kok Px bisa dimisalkan seperti ini? Sebab dia berderajat 2. Sekali lagi, Px ini berderajat 2, artinya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi bisa kita misalkan yaitu Ax kuadrat plus Bx plus C. Nah, karena konstantanya sama dengan 1, maka konstantanya yaitu plus C-nya ini kita ganti plus 1 ya. Konstantanya sekali lagi sama dengan 1 ya. Kalau misalkan kalau misalkan dia berderajat 3, maka dapat kita misalkan Ax pangkat 3 plus Bx pangkat 2 plus Cx plus D. Dan begitu seterusnya kalau misalkan berderajat 4, 5, dan 6. Dan begitu seterusnya ya. Oke. Jadi nanti derajatnya ini mengikuti soal nak ya. Dia berderajat berapa ya. Kemudian konstantanya kebetulan sama dengan 1. Nah, maka dapat diperoleh nilai A dan B-nya yaitu, perhatikan nak, Px dibagi X-1 sisanya 5. Kita fokus ke pembaginya dulu. Pembaginya kan X-1. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Artinya X sama dengan 1. Artinya 1 kita masukkan ke P sama dengan sisanya. 1 dimasukkan ke P. P-nya ini nak ya. Artinya X-nya diganti 1. Berarti X-nya di sini diganti 1. X-nya di sini diganti 1. Plus 1-nya tetap sama dengan sisanya berapa tadi? 5 ya. Oke. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 dikali B sama dengan B. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. 5 min 1 sama dengan 4. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan pertama ya. Kemudian, dan apabila dibagi X plus 1 maka sisanya min 1. Kita fokus ke pembaginya dulu. X plus 1 berarti plus 1-nya pindah ruas jadi min 1 nak ya. Maka kita peroleh X sama dengan min 1. Artinya apa? Min 1 kalau dimasukkan ke P sama dengan sisanya ya, min 1. Sekali lagi pakai teorema ini nak ya. Oke. Min 1 kita masukkan ke P. P-nya ini. Berarti X-nya diganti min 1. X-nya di sini diganti min 1. X-nya di sini diganti min 1. Plus 1. Sama dengan sisanya. Sisanya berapa tadi? Min 1 ya. Oke, kemudian min 1 kuadrat sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Min 1 dikali B sama dengan minus B. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Min 1 min 1 sama dengan minus 2. Kita misalkan sebagai persamaan kedua ya. Kemudian untuk mencari nilai A dan B-nya, maka persamaan 1 dan persamaan 2 kita elisusi. Kepanjangannya eliminasi substitusi nak ya, Bapak singkat elisusi ya. Oke, ini persamaan satunya nak ya. A plus B sama dengan 4. Ini persamaan 2-nya, A min B sama dengan minus 2. Karena B-nya sudah sama, maka kita eliminasi yaitu dengan cara ditambah. Ini nak ya, plus B ditambah minus B kan habis ya. Kemudian A ditambah A sama dengan 2A. 4 ditambah minus 2 sama dengan 2 ya.
Kemudian dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari B-nya tinggal kita substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Bapak pilih persamaan pertama saja nak ya. Oke, kita substitusikan A sama dengan 1. Di sini A-nya sama dengan 1. 1 pindah ruas jadi min 1. 4 min 1 sama dengan 3. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 3 ya. Atau sekali lagi boleh kalian masukkan ke persamaan yang bawah. A sama dengan 1 nak ya. Fokus. A sama dengan 1. 1 pindah ruas jadi min 1. Min 2 min 1 sama dengan min 3. Min B sama dengan min 3. Min ketemu min plus nak ya. Nah, maka B-nya sama dengan 3. Kita peroleh suatu hasil yang sama, yaitu B sama dengan 3 ya. Jadi hasilnya sama nak ya. Nah, karena A-nya sudah ketemu 1, B-nya ketemu 3. Dengan demikian diperoleh polinomial yang dimaksud yaitu, tadi kan polinomialnya kan sudah kita misalkan PX nak ya. Yaitu sama dengan AX kuadrat plus BX plus 1. A-nya tadi sudah ketemu 1, maka A-nya kita masukkan 1, yaitu jadinya 1X kuadrat, atau cukup ditulis X kuadrat. Kemudian B-nya 3, B-nya 3, 3 dikali X, jadinya 3X, plus 1 ya. Maka sekali lagi dapat kita peroleh polinomial PX, yaitu yang berderajat 2 dan konstantanya sama dengan 1, yaitu PX-nya adalah X kuadrat plus 3X plus 1, betul ya? Berderajat 2 dan konstantanya 1. Jadi polinomial PX yang dimaksud adalah ini ya. Oke, semoga bisa dipahami nak nggih. Bapak lanjutkan yaitu teorema sisa yang kedua. Oke, perhatikan pernyataan yang pertama dulu. Misalkan sisa pembagian PX oleh QX adalah SX. Sekali lagi, ini sisanya dimisalkan SX ya. Maka derajatnya sisa itu pasti kurang dari derajatnya pembagi ya. Nah, kalau misalkan kalian pernah melakukan proses porogapit nak ya. Ketika di porogapit ini kan ini nak ya, dibayangkan ini porogapit, ini yang dibagi, ini adalah pembaginya ya. Kemudian seret, kalau kita jalankan nak ya, ini adalah sisanya. Dia dikatakan sisa pada saat tidak bisa dibagi lagi oleh pembagi. Artinya apa? Derajat sisanya ini di bawahnya derajat pembagi. Artinya apa? Derajat sisanya kurang dari derajat pembagi. Nah, QX itu kan pembaginya nak ya. Nah, jadi ini merupakan suatu pernyataan yang sudah benar dan tidak perlu dipungkiri lagi ya. Bahwasanya derajatnya sisa pasti kurang dari derajatnya pembagi. Oke, kemudian misalkan ini pernyataan yang kedua nak ya. Perhatikan, misalkan sisa pembagian polinomial PX oleh QX yang mana QX-nya ini adalah X min X1 dikali X min X2 sampai dikali X min Xn. Nah, sisanya sama dengan SX. Maka dapat diperoleh, kita fokus ke pembaginya dulu nak. Pembaginya kan QX, yang mana QX itu bisa difaktorkan seperti ini. Kita fokus ke faktor yang pertama dulu. X min X1, min X1-nya pindah ruas jadi plus X1 nak ya. Maka kita peroleh X sama dengan X1. Nah, X1 ini kita masukkan ke P sama dengan sisanya dimasukkan X1. Ini kan bentuknya sama kayak teorema sisa yang pertama tadi nak ya. Nah, cuma bedanya nanti pembaginya ini faktornya ada banyak ya. Jadi pembaginya ini faktornya ada banyak. Yang mana nanti kalau misalkan X sama dengan X1 kita masukkan ke P pasti sama dengan sisanya dimasukkan X1 ya. Begitupun ini. Ini X sama dengan X2. Nah, dimasukkan ke P sama dengan sisanya. Begitupun ini nak ya, X sama dengan pindah ruas Xn. Xn dimasukkan ke P sama dengan sisanya ya. Jadi hampir sama dengan teorema sisa yang pertama tadi ya. Oke. Lebih jelasnya perhatikan contoh 4. Misalkan polinomial Px dibagi X min 2 sisanya 3.
dan dibagi X plus 1 sisanya min 3. Maka dapat diperoleh, fokus yang ini dulu nak, dia dibagi X min 2, artinya X sama dengan 2, min 2-nya pindah ruas nak ya, jadinya X sama dengan 2, maka 2 kita masukkan ke P sama dengan sisanya. Sisanya berapa tadi? Sisanya 3, maka dapat kita peroleh P2 sama dengan 3. Di sini P-nya tidak diketahui nak ya, maka tetap dibiarkan P2 ya. Kemudian dan dibagi X plus 1 sisanya min 3. X plus 1 pindah ruas jadi min 1. Maka kita peroleh X sama dengan min 1. Maka min 1 dimasukkan ke P sama dengan sisanya. Sisanya tadi sama dengan minus 3 ya. Sekali lagi PX-nya tidak diketahui maka dibiarkan P min 1 sama dengan sisanya minus 3 ya. Kemudian, misalkan sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2, yang mana X kuadrat min X min 2 ini dapat difaktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 1. Coba kita cek, min 2 dikali plus 1 sama dengan minus 2, betul nak ya? Kemudian min 2 ditambah plus 1 sama dengan minus 1 juga betul, berarti ini adalah faktornya ya. Sekali lagi, misalkan sisa pembagian PX oleh ini adalah SX, yaitu sama dengan AX plus B. Nah, kenapa kok sisanya bisa dimisalkan AX plus B? Nah, perhatikan ini nak. Derajat sisa selalu di bawahnya derajat pembagi. Perhatikan derajat pembaginya di sini kan X kuadrat min X min 2. Sekali lagi, derajat pembaginya adalah 2, maka derajat sisanya selalu di bawahnya 2, yaitu 1. Maka sisanya bisa kita misalkan AX pangkat 1 plus B ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, derajat pembaginya adalah X pangkat 3, derajatnya 3. Maka sisanya derajatnya harus 2, maka dapat kita misalkan yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Begitu seterusnya nak ya, kalau derajatnya 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Tinggal mengikuti ininya. Jadi sekali lagi, derajatnya sisa selalu di bawah derajatnya pembagi ya. Maka sisanya bisa dimisalkan seperti ini. Maka dapat diperoleh nilai A dan B yaitu, perhatikan, di sini faktor pertama adalah X min 2. Min 2-nya pindah ruas, artinya X sama dengan 2, yaitu 2 dimasukkan ke P sama dengan sisanya, dimasukkan 2 nak ya. Nah, P2-nya tadi berapa? P2-nya sama dengan 3, maka P2-nya dapat kita substitusikan sama dengan 3 ya. Kemudian S2, berarti 2 dimasukkan ke S. S-nya tadi adalah AX plus B, berarti X-nya diganti 2. Ini nak ya, X-nya diganti 2. 2 dikali A sama dengan 2A plus B. Nah, ini nak ya, 2A plus B. Ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita fokus ke faktor yang kedua, yaitu X plus 1. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Min 1 dimasukkan ke P sama dengan sisanya dimasukkan min 1. P min 1-nya tadi berapa? Yaitu minus 3. Ini nak ya. Nah, sedangkan min 1 dimasukkan ke S. S-nya tadi adalah AX plus B. Berarti X-nya diganti min 1. Min 1 dikali A sama dengan minus A plus B. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Kemudian untuk mencari A dan B-nya, tinggal dielisusi nak ya. Oke. Ini persamaan pertamanya yaitu 2A plus B sama dengan 3. Ini nak ya, 2A plus B sama dengan 3. Ini posisinya Bapak balik ya. Kemudian persamaan kedua minus A plus B sama dengan minus 3 ya. Nah, kemudian kita eliminasi B-nya yaitu dengan cara dikurangi. B dikurangi B sama dengan 0. Habis nak ya. Kemudian 2A dikurangi minus A. Min ketemu min plus. 2A plus A sama dengan 3A. Kemudian 3 dikurangi min 3. Min ketemu min plus. 3 plus 3 sama dengan 6. Maka kita peroleh 3A sama dengan 6. Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke yang bawah saja nak ya. A-nya sama dengan 2. Minus A-nya 2. Jadinya minus 2. Minus 2 pindah ruas jadi plus 2. Min 3 plus 2 sama dengan min 1. Maka B-nya kita peroleh sama dengan min 1 ya.
Oke. Dengan demikian diperoleh sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2. Ini nak ya. Sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2 itu sudah kita misalkan AX plus B. Nah, sisanya sudah kita misalkan AX plus B. A-nya tadi sudah ketemu 2, maka di sini A-nya kita masukkan 2, B-nya sudah ketemu min 1, maka di sini B-nya kita masukkan min 1. Jadinya 2X min 1. Ini nak ya. Nah, jadi sekali lagi, untuk menentukan sisanya, maka bisa kita misalkan dulu sisanya yaitu AX plus B. Nah, kalau kalian perhatikan nak, di sini PX-nya kan tidak diketahui nak ya. PX-nya tidak diketahui, tapi kita bisa menentukan sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2, yaitu sama dengan 2X min 1. Nah, kalau kalian menggunakan teorema Porogapit untuk mencari sisanya ini dibagi ini, pasti tidak bisa nak. Pasti tidak bisa, karena PX-nya tidak diketahui. Begitupun kalau kalian menggunakan metode Horner. Nah, disinilah keunggulan teorema sisa ya. Jadi walaupun PX-nya tidak diketahui, tapi kita bisa mencari sisa pembagian ini oleh ini, yaitu ini dengan menggunakan teorema sisa. Nah, ini bentuk teorema sisanya ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Selanjutnya perhatikan contoh 5. Misalkan persamaan PX dibagi X kuadrat plus 2X min 8, yang mana X kuadrat plus 2X min 8 bisa kita faktorkan menjadi X min 4, X plus 2. Dan dia bersisa 2X min 1. Sekali lagi PX-nya tidak diketahui nak ya. Tapi jika dibagi ini, sisanya adalah 2X min 1 ya. Maka dapat diperoleh, nah perhatikan kita fokus ke faktor yang pertama dulu nak. X min 4 artinya X sama dengan 4. 4 dimasukkan ke P sama dengan sisanya dimasukkan 4 ya. Sisanya tadi kan 2X min 1. Ini nak ya, sisanya 2X min 1. Kita masukkan 4. Jadinya 2 kali X-nya 4 min 1. 2 kali 4 sama dengan 8. Min 1 sama dengan 7. Karena PX-nya tidak diketahui, maka kita biarkan P4 sama dengan 7 ya. Kemudian ini X plus 2. Artinya X sama dengan minus 2. Minus 2 kita masukkan ke P sama dengan sisanya. Sisanya tadi apa nak? Yaitu 2X min 1. X-nya kita masukkan minus 2. Nah ini nak ya. 2 kali minus 2 minus 1. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 1 sama dengan minus 5. Maka dapat kita peroleh P min 2 sama dengan minus 5 ya. Oke, kemudian misalkan juga polinomial PX dibagi X kuadrat min 2X. Nah, perhatikan nak, X kuadrat min 2X ini bisa kita faktorkan menjadi, ini nak ya. Nah, yaitu dengan cara, perhatikan di sini ada X kuadrat, ada 2X. Sama-sama bisa kita keluarkan X-nya. Kemudian X kuadrat dibagi X sama dengan X. Min 2X dibagi, min 2X dibagi X sama dengan minus 2 ya. Kalau kita kembalikan pasti sama. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 2 sama dengan min 2X ya. Nah, polinomial PX jika dibagi ini, maka sisanya adalah X plus 1 ya. Maka dapat diperoleh, yaitu kita fokus ke faktor yang pertama dulu nak. Faktor yang pertama adalah X. Nah, X ini kan bisa kita tulis yaitu X min 1. X min 0. X min 0, betul nak ya? X min 0 sama dengan X itu sendiri ya. Nah, kalian bayangkan X min 0. Min 0 pindah ruas sama dengan 0 nak ya. Maka kita peroleh X sama dengan 0. Jadi intinya nak, kalau di sini X-nya sendirian, entah itu, maksudnya itu tidak ada kayak gini nak ya, X min 2, nggak ada min 2 plus 1 atau berapapun, jadi X-nya di sini sendirian, maka X-nya sama dengan 0 ya. Nah ini, 0 kita masukkan ke P sama dengan sisanya dimasukkan 0. Sisanya tadi apa? X plus 1. X-nya kita masukkan 0, yaitu 0 plus 1 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh P0 sama dengan 1 ya. Kemudian X min 2, artinya X sama dengan 2. Kita masukkan ke P sama dengan sisanya ya.
Sisanya tadi adalah X plus 1. X-nya kita masukkan 2, yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh P2 sama dengan 3, ya. Selanjutnya, apabila Px dibagi X kuadrat min 4, yang mana X kuadrat min 4 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 2, ya. Nah, bersisa AX plus B. Sekali lagi, kenapa kok kita misalkan AX plus B? Karena di sini derajat pembaginya yaitu 2, maka derajat sisanya harus 1. Jadi gitu nak ya. Sekali lagi, kalau derajat pembaginya 2, maka derajat sisanya harus 1. Maka dapat kita misalkan sisanya yaitu AX plus B. Kemudian ini nak ya. Oke, kita fokus ke faktor yang pertama dulu. X min 2. X min 2 artinya X sama dengan 2. Maka 2 kita masukkan ke P sama dengan sisanya ya, yaitu S2. Nah, P2-nya sudah ketemu belum nak? Sudah. P2-nya tadi sudah ketemu yaitu sama dengan 3. Maka P2-nya bisa kita masukkan 3. Sedangkan S2, sisanya kan tadi sudah kita misalkan ini. S2 artinya X-nya dimasukkan 2, yaitu 2 dikali A sama dengan 2A plus B ya. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita fokus ke faktor yang kedua. X plus 2 artinya X sama dengan minus 2, yaitu minus 2 dimasukkan ke P sama dengan sisanya ya. Oke, P min 2-nya berapa nak? P min 2-nya sama dengan minus 5, maka kita masukkan minus 5. Sedangkan sisanya tadi sudah kita misalkan AX plus B. X-nya diganti minus 2. Minus 2 dikali A sama dengan minus 2A plus B ya. Oke. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Untuk mencari nilai A dan B-nya kita elisusi ya. Ini persamaan pertama nak ya. 2A plus B sama dengan 3 ya. Persamaan kedua min 2A plus B sama dengan minus 5. Karena B-nya sudah sama, maka langsung kita eliminasi saja. B dikurangi B habis nak ya. 2A dikurangi min 2A sama dengan plus 4A. 3 dikurangi min 3 sama dengan plus 8 ya. Dikali 4 pindah ruas jadi dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh A-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke yang atas saja. A-nya 2 nak ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 pindah ruas jadi minus 4. 3 minus 4 sama dengan min 1. Maka dapat kita peroleh B-nya sama dengan min 1. Nah ini nak ya, Bapak tuliskan di sini. Dengan demikian diperoleh sisa pembagian PX oleh X kuadrat min 4. Nah ini nak ya. Sisa pembagian PX oleh X kuadrat min 4, yaitu sisanya tadi sudah kita misalkan AX plus B. A-nya apa? A-nya 2, B-nya min 1. Maka kita masukkan A-nya 2. 2 kali X sama dengan 2X. B-nya tadi berapa? Min 1. Maka sekali lagi, sisa pembagian PX oleh X kuadrat min 4, yaitu sama dengan 2X min 1. Sekali lagi nak, Bapak ingatkan, perhatikan PX-nya ini tidak diketahui. Maka sekali lagi, ini adalah keunggulan dari teorema sisa. Walaupun PX-nya tidak diketahui, tapi kita bisa mencari sisanya, yaitu 2X min 1 ya. Kalau pakai Poruga-Pitt ataupun Horner, dijamin tidak bisa ya. Ini bisa dikerjakan melalui teorema sisa. Oke nak, selanjutnya perhatikan contoh 6. Misalkan polinomial Px dibagi X min 1 bersisa 3 dan dibagi X plus 2 bersisa 6. Maka dapat diperoleh, fokus yang ini dulu nak ya. X min 1 artinya X sama dengan 1, yaitu dimasukkan ke P sama dengan sisanya ya. Oke, sisanya tadi berapa nak? 3 nak ya. Nah, maka dapat kita peroleh P1-nya sama dengan 3. Ini tetap ditulis seperti ini karena Px-nya tidak diketahui ya. Jadi dibiarkan saja. P1 sama dengan sisanya tadi 3 nak ya. Oke. Kemudian X plus 2. X plus 2 artinya X sama dengan minus 2. Minus 2 kita masukkan ke P sama dengan sisanya. Sisanya berapa tadi? 6 ya. Maka dapat kita peroleh P minus 2-nya sama dengan 6.
Kemudian, misalkan polinomial Qx dibagi X min 1 bersisa 5 dan dibagi X plus 2 bersisa min 1. Maka dapat diperoleh, fokus yang pertama dulu nak ya, X min 1 artinya X sama dengan 1. 1 kita masukkan ke Q, perhatikan yang dibagi adalah Q-nya, bukan PX-nya nak ya. Berarti 1 ini kita masukkan ke yang dibagi, yaitu Q-nya. Q1 sama dengan sisanya berapa tadi nak? 5 ya. Karena Qx-nya tidak diketahui, maka tetap dibiarkan Qx ya. Kita peroleh Q1 sama dengan 5. Kemudian ini X plus 2, artinya X sama dengan minus 2. Kita masukkan ke Q sama dengan sisanya. Sisanya berapa? Min 1 ya. Nah, kita sudah dapat P1 sama dengan 3, P-2 sama dengan 6, Q1 sama dengan 5, Q-2 sama dengan minus 1 ya. Nah, sekarang apabila Rx sama dengan Px ditambah Qx dibagi X kuadrat plus X min 2, yang mana X kuadrat plus X min 2 ini kalau difaktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 2 ya. Nah, sisanya adalah AX plus B. Sekali lagi, kenapa kok bisa dimisalkan sisanya AX plus B? Karena derajat pembaginya adalah 2, maka derajat sisanya harus 1 ya. Nah, maka dapat diperoleh nilai A dan B-nya, yaitu kita fokus ke faktor yang pertama dulu nak. X min 1 artinya X sama dengan 1. Maka 1 kita masukkan ke R sama dengan sisanya. Perhatikan nak ya, R di sini adalah yang dibagi, bukan P ataupun Q, yaitu R-nya dibagi ini nak ya. Maka satunya ini kita masukkan ke R ya. Sama dengan sisanya dimasukkan 1. R1, nah ini nak ya, R1. Maka X-nya diganti 1 sama dengan apa? P1 ditambah Q1 ya. P1-nya 3, Q1-nya 5. Maka 3 ditambah 5. Oh ya, Bapak tulis gini dulu nak ya. Sekali lagi R1 sama dengan P1 ditambah Q1. Ini nak ya. Sedangkan S1 berarti 1 dimasukkan ke sisa. Sisanya tadi sudah kita misalkan AX plus B. Kita masukkan X-nya 1. 1 dikali A sama dengan A ditambah B, yaitu tetap A plus B ya. P1-nya tadi 3, Q1-nya tadi 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8, sama dengan A plus B. Kita misalkan sebagai persamaan pertama ya. Kemudian faktor yang kedua nak. X plus 2 artinya X sama dengan minus 2. Minus 2 kita masukkan ke R sama dengan sisanya dimasukkan minus 2 ya. R min 2. R min 2 itu sama dengan P min 2 ditambah Q min 2. Ini nak ya. Kemudian min 2 kita masukkan ke sisa. Sisanya tadi sudah dimisalkan AX plus B. Maka X-nya diganti minus 2. Min 2 kali A sama dengan min 2A. Plus B ya. Oke, kemudian P min 2-nya. P min 2-nya sama dengan 6. Q min 2-nya sama dengan min 1. Maka kita peroleh 6 ditambah min 1 sama dengan 5 ya. Oke, Bapak langsung tulis 5 saja nak ya. Kemudian min 2A plus B. Ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Sekali lagi, untuk mencari nilai A dan B-nya pakai proses elisusi ya. Ini persamaan pertama, A plus B sama dengan 8. Persamaan kedua, min 2A plus B sama dengan 5. Karena B-nya sudah sama, langsung dikurangi saja. Oh ya, ini harusnya ada tanda kurangi nak ya. Ini kayaknya telat masuknya ini. Sebentar, Bapak tuliskan. Harusnya dikurangi gini. Nah, jadi B dikurangi B, habis nak ya. Terus A dikurangi minus 2A sama dengan plus 3A. Ingat, min ketemu min jadi plus nak ya. Kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3A sama dengan 3. Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk mencari B-nya maka kita substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan yang pertama sajalah. A-nya 1 nak ya. 1 pindah 2 jadi min 1. 8 min 1 sama dengan 7. Maka dapat kita peroleh B-nya sama dengan 7 ya. Nah, dengan demikian diperoleh sisa pembagian Rx, ini nak ya, sisa pembagian Rx oleh X kuadrat plus X min 2, nah ini,
X kuadrat plus X min 2 adalah AX plus B. Jadi sisanya sudah kita misalkan AX plus B ya. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 7. A-nya 1, jadinya 1 dikali X sama dengan X, plus B-nya 7 ya. Nah, sekali lagi keunggulan dari teorema sisa ini, walaupun PX-nya tidak diketahui, tapi kita bisa mencari sisanya ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Oh ya, ini tanda kuranginya nak ya. Jadi ini tadi agak telat. Oke. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami nak ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.